Selamat pagi anak-anak yang terkasih, jumpa lagi dengan Pagia dalam pelajaran agama. Pada kesempatan ini kita memasuki tema yang masih tetap sama, yaitu tetap tentang iman. Dan pada kesempatan ini kita akan melihat perumpamaan tentang penabur dan juga kita belajar bagaimana seharusnya kita beriman. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas penyertaan-Mu sehingga kami teguh dalam iman. Pada kesempatan ini kami ingin belajar bagaimana seharusnya kami beriman. Bimbinglah kami agar dapat melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu dan anak-anak boleh mengikutinya dari rumah. Oke, anak-anak yang terkasih, kita lanjutkan pelajaran kita. Kita akan melihat perumpamaan tentang penabur yang disampaikan oleh Yesus dalam kitab suci, dan Bapak berharap anak-anak menyimak dengan baik, dan nanti kita akan melihat apa yang perlu kita pelajari dari perumpamaan tentang penabur itu.
yang terkasih, dari video perumpamaan yang kita lihat tadi, ada beberapa jenis benih yang jatuh di pinggir jalan, kemudian yang jatuh di semak belukar, kemudian yang jatuh di tanah berbatu, dan juga yang jatuh di tanah yang subur. Anak-anak yang terkasih, yang jatuh di pinggir jalan tadi dimakan oleh burung, yang jatuh di semak belukar dihimpit oleh semak belukar atau duri itu sehingga mati, dan kemudian yang jatuh di tanah berbatu tidak berakar sehingga kemudian mati, dan yang jatuh di tanah yang subur bertumbuh sehingga menghasilkan buah. Anak-anak yang terkasih, keempat jenis tanah ini adalah gambaran atau contoh bagi kita bagaimana manusia atau kita menerima firman Tuhan. Dalam perumpamaan ini, kita diajak menjadi tanah yang subur. Mengapa demikian? Karena tanah yang subur akan tumbuh dengan baik dan menghasilkan buah yang baik. Sementara yang jatuh di pinggir jalan, di semak belukar dan tanah berbatu, tidak akan menghasilkan apa-apa. Lalu, apa hasilnya kalau jatuh di tanah yang subur? Perlu kita ketahui anak-anak bahwa penabur itu tadi adalah Tuhan sendiri yang menaburkan atau memberikan firman-Nya kepada kita. Apa firman Tuhan yang diberikan kepada kita? Terutama bagaimana kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Bagaimana kita mengasihi sesama kita dan Tuhan? Tuhan menghendaki setiap orang, setiap kita, agar menjadi tanah yang subur bagi firman-Nya. Artinya, firman Tuhan itu diwujudkan atau dilaksanakan dalam perbuatan-perbuatan yang terlihat. Misalnya, rajin menolong orang tua, rajin berdoa, rajin memberi derma atau bersedekah, rajin belajar, dan lain sebagainya. Itu adalah buah dari firman Tuhan yang masuk ke dalam hati kita yang subur sehingga berbuah kebaikan. Maka anak-anak yang terkasih, sebagai seorang yang beriman, kita diajak untuk menghidupi iman kita dan menjadi tanah yang subur sehingga firman Allah yang kita dengarkan dapat terlihat dari perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Itulah anak-anak yang hari ini kita pelajari bagaimana seharusnya kita beriman. Marilah kita akhiri pertemuan kita ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan karena kami telah belajar bagaimana kami harus beriman padamu. Berkatilah kami agar seterusnya kami dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.